warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Surabaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Danis Maulana MBA. Kami kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul Aplikasi Perdagangan Internasional, dan berikut adalah nama anggota dari kelompok 3. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, yaitu individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Faktor penentu perdagangan. Harga dunia atau world price adalah harga suatu barang yang berlaku di pasar dunia. Contohnya yaitu harga minyak mentah dunia jenis Brent di pasar internasional berkisar 77,99 US dollar per barel. Jika harga dunia lebih tinggi daripada harga domestik, maka negara tersebut akan menjadi pengekspor dan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang itu. Lalu, harga domestik adalah harga suatu barang yang berlaku di pasar domestik atau dalam negeri. Contohnya, yaitu harga bensin jenis Pertalite di Indonesia yaitu 10.000 per liternya. Apabila harga domestik lebih tinggi daripada harga dunia, maka negara tersebut akan menjadi pengimpor dan negara lainlah yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tersebut. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jika proses transaksi dalam perdagangan internasional dapat terjalin dengan baik, maka hubungan persahabatan antar negara juga akan terjalin baik. Sehingga ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan, maka negara lain akan membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Contoh yaitu negara Jepang bekerjasama dengan negara Indonesia, menghasilkan produk Toyota Kijang. Yang kedua, dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Melalui kegiatan impor, masyarakat dari suatu negara bisa mendapat suatu produk yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Contohnya, Indonesia belum bisa membuat mesin aspal, maka Indonesia mengimpor mesin aspal merek VGL dari negara Jerman. Yang ketiga, memperluas keuntungan dari spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, namun ada kalanya negara lain memiliki kualitas yang lebih baik, maka negara tersebut akan mengimpor produk yang sama. Contohnya, Indonesia mengimpor gandum jenis PEL dari Ukraina karena hanya gandum jenis Spring yang bisa tumbuh di negara Indonesia. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dalam perdagangan internasional, para pengusaha menjalankan mesin alat produksinya secara maksimal dan apabila terdapat kelebihan produk, maka akan menjual barang tersebut ke luar negeri. Contohnya, Indonesia mengekspor batik cap ke Amerika. Hal ini bisa membuat Indonesia memperluas pasar dan juga menambah devisa. Kelima, memperluas lapangan kerja. Perdagangan internasional memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Contoh, Korea Selatan membangun perusahaan yang bernama PT Ciljedang di Indonesia yang bergerak di bidang bahan makanan, farmasi, dan bioteknologi. Hal ini bisa menambah lapangan pekerjaan di Indonesia. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengekspor. 1. Produsen barang menikmati keuntungan, sedangkan konsumen akan mengalami kerugian. Produsen menikmati keuntungan karena dapat menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi. Namun, konsumen merugi karena harus membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. 2. Keuntungan yang diperoleh pemenang akan melebihi kerugian yang kalah. Keuntungan dari produsen melebihi kerugian dari konsumen mengakibatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara meningkat. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengimpor. 1. Konsumen barang menikmati keuntungan, sedangkan produsen mengalami kerugian. Ketika perdagangan memaksa harga domestik turun, konsumen akan menikmati keuntungan karena dapat membayar barang dengan harga yang lebih murah dan produsen mengalami kerugian karena harus menjual barang dengan harga yang lebih murah.
2. Keuntungan yang diperoleh pemenang akan melebihi kerugian yang kalah. Keuntungan dari konsumen melebihi kerugian dari produsen mengakibatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara meningkat. Tarif adalah pajak untuk barang yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Dampak pemberlakuan tarif. Yang pertama, tarif meningkatkan harga domestik atau harga suatu barang di dalam negeri, sehingga mengurangi jumlah barang yang diimpor. Yang kedua, tarif menyebabkan kerugian beban baku karena tarif adalah salah satu bentuk pajak. Yang ketiga, tarif meningkatkan penerimaan pemerintah. Contoh pemberlakuan tarif yaitu Amerika Serikat menaikkan biaya tarif impor untuk produk baja turunan sebesar 25% dan 10% untuk produk aluminium untuk mendukung produsen dalam negerinya. Kuota impor adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Dampak pemberlakuan kuota impor. Yang pertama, kuota meningkatkan harga domestik di atas harga dunia sehingga penjual domestik diuntungkan, sedangkan pembeli domestik dirugikan. Yang kedua, kuota impor menimbulkan masalah kerugian beban baku. Yang ketiga, kuota impor menyebabkan surplus bagi pemegang lisensi. Contoh pemberlakuan kuota impor di Indonesia. Kuota impor daging pada 2013 sebanyak 80.000 ton, maka impor selama setahun tidak boleh melebihi batas tersebut. Setelah kuota impor sapi itu diputuskan oleh pemerintah, selanjutnya kuota itu dibagikan kepada beberapa importir yang telah mendaftar. Argumen untuk membatasi perdagangan. 1. Argumen lapangan pekerjaan. Para penentang perdagangan bebas seringkali berpendapat bahwa perdagangan dengan negara lain akan menghancurkan lapangan pekerjaan domestik. Penentang perdagangan seringkali skeptis bahwa perdagangan menciptakan pekerjaan. Mereka berpendapat bahwa semua barang dapat diproduksi di luar negeri secara lebih murah. 2. Argumen keamanan nasional. Ketika suatu industri domestik terancam dengan adanya pesaing dari negara lain, penentang perdagangan bebas seringkali berpendapat bahwa industri yang terancam itu sangat penting untuk keamanan negara. 3. Argumen industri kecil. Industri yang baru berdiri kadangkala berpendapat bahwa mereka harus dilindungi untuk sementara agar mereka dapat tumbuh, terutama pada masa awal mereka berdiri. Setelah masa perlindungan berakhir, industri ini akan menjadi dewasa dan mampu bersaing dengan pesaing dari negara lain. Ekonomi seringkali skeptis terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. 4. Argumen kompetisi yang tidak adil. Suatu argumen yang seringkali terdengar adalah perdagangan bebas dapat dilakukan hanya jika semua menuruti peraturan yang sama. Jika perusahaan di negara-negara lain mengikuti peraturan dan hukum yang berbeda, maka tidak adil jika mengharapkan perusahaan-perusahaan tersebut bersaing di pasar internasional. 5. Argumen perlindungan sebagai alat tawar-menawar. Argumen lain untuk pembatasan perdagangan berkaitan dengan strategi penawaran. Banyak pembuat kebijakan mengaku mendukung perdagangan bebas, namun pada saat yang sama berpendapat bahwa pembatasan perdagangan dapat bermanfaat ketika melakukan tawar-menawar dengan mitra dagang mereka. Mereka mengatakan bahwa ancaman untuk membatasi perdagangan dapat membantu guna menghilangkan pembatasan perdagangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah negara lain.